Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Geraha Hermin. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Faris, spesialis urologi. Saya bertugas di Rumah Sakit Geraha Hermin sebagai dokter spesialis urologi. Dan hari ini saya akan membahas mengenai kanker prostat. Kanker prostat ini adalah jenis kanker nomor 4 terbanyak pada pria. Gejalanya cukup bervariasi, namun umumnya bisa tanpa gejala sama sekali. Kanker prostat ini hanya terjadi pada pria, umumnya pada usia 60 tahun ke atas, namun juga tidak menutup kemungkinan di bawah usia 60 tahun bisa juga terkena kanker prostat. Gejala awal dari kanker ini biasanya tanpa gejala sama sekali, namun apabila sudah lanjut, gejala yang bisa terjadi itu bisa spermanya bercampur darah, pipisnya bercampur darah, atau apabila sudah ada penyebaran, bisa juga disertai ada keluhan nyeri-nyeri pada tulang. Umumnya pemeriksaan yang kita lakukan untuk deteksi dini kanker prostat ini tentunya awalnya dari wawancara pasien, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan colok dubur, dan yang penting juga sebenarnya adalah pemeriksaan PSA, atau PSA ini kepanjangannya prostat specific antigen. Itu pemeriksaan darah. Tujuannya pemeriksaan PSA ini adalah untuk deteksi dini kanker prostat. Kemudian bisa kita lanjutkan juga dengan pemeriksaan USG. Nah, untuk pemeriksaan PSA ini ada nilai yang kita jadikan patokan. Nilai normalnya sebenarnya adalah PSA di bawah 4 nanogram per mililiter. Apabila kadar PSA di atas 4, itu kita bisa obati dulu. Jadi karena peningkatan PSA ini tidak selalu berarti pasien ini menderita kanker prostat. Bisa juga penyakit-penyakit lain di prostat, misalnya peradangan prostat. Jadi biasanya kita berikan obat dulu selama 2 minggu, setelah itu baru kita cek ulang PSA-nya. Apabila PSA-nya masih tetap tinggi atau bahkan meningkat, kita lanjutkan kemudian dengan tindakan biopsi prostat untuk memastikan diagnosa apakah ini kanker prostat atau bukan. Apabila pasien telah terdeteksi kanker prostat, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah staging atau menentukan stadium dari kanker tersebut. Bisa kita lakukan dengan pemeriksaan bone scan, foto paru-paru, intinya untuk mendeteksi apakah sudah ada penyebaran atau belum, untuk menentukan stadiumnya. Kemudian untuk penata laksanaannya itu juga tergantung dari stadiumnya. Pada stadium awal dan apabila kondisi pasien memungkinkan, usia masih di bawah 80 tahun, itu pada stadium awal masih bisa dilakukan operasi pengangkatan kelenjar prostat. Alternatif lainnya selain operasi adalah dengan penyinaran. Itu untuk yang stadium awal. Kemudian pengobatan untuk yang stadium lanjut, misalnya sudah ada penyebaran, ataupun untuk pasien-pasien yang banyak penyakit komorbid yang memberatkan kondisi pasien, atau pada pasien yang usianya sudah lanjut, pengobatan yang bisa kita pilih antara lain adalah terapi hormonal, yaitu pemberian obat-obatan hormonal yang bisa menekan sel kanker tersebut. Apabila dengan terapi hormonal masih belum mempan juga,
opsi terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kemoterapi. Gitu. Mungkin itu saja ya seputar kanker prostat. Apabila sahabat Geraha Hermin masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin konsultasi, bisa datang ke Poliurologi Rumah Sakit Geraha Hermin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di info medis dan tips selanjutnya. Jangan lupa follow sosial media kami ya.